Oke, Mas Ulil, tema perbincangan kita kali ini soal pluralisme. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam menempatkan agama lain atau kepercayaan lain di tengah-tengah kita? Mungkin sebelum itu saya perlu jelaskan dulu mengenai soal makna pluralisme ya. Seringkali ada kesalahpahaman. Ada yang mengatakan kita bisa menerima pluralitas tetapi menolak pluralisme. Jadi dibedakan antara pluralitas dan pluralisme. Menurut saya ini pandangan yang tidak tepat. Pluralisme dan pluralitas itu saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Itu adalah dua sisi dari koin yang sama. Pluralitas artinya keragaman. Pluralisme adalah sikap kita terhadap keragaman itu. Jadi pluralisme itu fakta. Pluralitas itu fakta. Pluralisme adalah sikap kita secara subjektif, secara individual atau secara kelompok terhadap keragaman itu. Jadi salah sekali kalau orang mengatakan bahwa harus dibedakan antara pluralitas dengan pluralisme. Itu salah paham. Nah, bagaimana cara kita menempatkan keragaman agama-agama atau keragaman sektarian dalam masyarakat Islam? Yang saya sebut dengan keragaman sektarian artinya adalah keragaman di dalam tubuh umat Islam sendiri. Dalam Islam itu ada banyak kelompok, ada banyak sekte, ada banyak mazhab dan seterusnya. Nah, sikap yang tepat di dalam memahami keragaman semacam ini adalah seperti yang dianjurkan di dalam surah Al-Hujurat yang kita kenal itu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tuhan menciptakan manusia itu bergolongan-bergolongan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda mazhab, berbeda-beda cara pemikiran, berbeda-beda sekte dan seterusnya. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Saya kira etika lita'arafu ini, etika ta'aruf ya, mutual understanding lagi-lagi ya, saling pengertian, itu adalah sikap Quranik, sikap dari yang diajarkan oleh Quran, dan itu bisa kita pakai dalam segala hal. Jadi kita bukan menuduh orang lain yang berbeda, tapi berusaha memahami. Itu sikap yang tepat untuk memahami perbedaan itu. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks li ta'aruf ini, etika ta'aruf itu, dialog antara agama itu penting. Dialog antara agama. Juga dialog intraagama. Jadi bukan hanya interreligious antar agama, tapi juga intraagama. Karena di dalam agama yang sama biasanya ada banyak kelompok yang beda-beda. Dalam Kristen ada banyak denominasi, dalam Islam ada banyak sekte atau firqah. Nah, perlu dikembangkan dialog antara sekte-sekte di dalam agama yang sama. Dulu dalam Islam pada tahun 60-an 70-an itu pernah ada gerakan di Mesir yang dirintis oleh mantan Syekhul Azhar almarhum Syekh Mahmud Saltut dulu, yang disebut dengan gerakan at-taqrib bainal madzahib, mendekatkan antara berbagai mazhab dalam Islam yang berbeda-beda, at-taqrib bainal madzahib al-islamiyah. Sampai sekarang masih ada itu lembaga rapprochement atau mendekatkan antara berbagai mazhab dalam Islam. Itu bagus itu. Nah, di Islam, di Indonesia juga perlu dikembangkan itu. Sekarang ini kita agak sedikit cemas, atau saya sedikit cemas, karena suasana sosial keislaman kita sekarang bukan ditandai oleh dialog intraagama ini, tetapi justru suasana saling menuduh satu dengan yang lain. Saya menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia misalnya, mestinya Majelis Ulama Indonesia ini mengembangkan kultur mutual understanding di dalam tubuh umat Islam sendiri sebetulnya. Tapi bentuk dialognya itu sendiri, dialog dalam cakupan apa? Apakah kita masih harus mendialogkan tentang keyakinan masing-masing, menemukan titik kesamaannya, atau dalam hal-hal yang lebih konteksnya kehidupan bersama aja? Dialog itu ada banyak level. Ada dialog pada level sosial, kehidupan sehari-hari. Dialog dalam pengertian umat
agama yang satu berjumpa dengan umat agama yang lain untuk ya misalnya kerja bakti atau donor darah atau membantu orang yang miskin atau ya kerjasama antara umat beragama untuk isu-isu sosial, untuk isu-isu kesejahteraan sosial. Itu saya kira semua orang bisa terima itu. Dan itu penting, itu perlu diperbanyak. Apalagi di tengah-tengah misalnya tuduhan-tuduhan ada kristenisasi di Indonesia misalnya kan. Orang Kristen menyebarkan agama dengan cara membagi-bagikan beras, mie atau segala macam. Nah itu padahal maksudnya orang Kristen itu kan sebenarnya membantu orang miskin. Nah kalau bantuannya itu dikerjakan misalnya bareng-bareng dengan orang Islam sehingga orang Islam tidak menuduh orang Kristen melakukan kristenisasi misalnya, itu kan bagus. Nah itu namanya dialog pada level sosial. Ada juga dialog pada level yang sifatnya mungkin akademis ya, di antara para sarjana. Nah dialog yang sifatnya akademis itu bisa jauh lebih mendalam sifatnya. Bisa dialog pada level akademis bisa mencakup dimensi-dimensi yang sifatnya teologis, akidah bahkan. Itu terjadi sudah. Misalnya kita ambil contoh intelektual muslim dari Iran, Profesor Sayyid Hussein Nasr yang sekarang mengajar di George Washington University di Washington, Amerika Serikat. Dia seringkali melakukan dialog dengan umat dari agama lain pada level yang sifatnya teologis. Misalnya konsepsi mengenai tauhid didialogkan dengan konsepsi tentang trinitas. Di mana perbedaannya, di mana titik-titik temunya yang bisa diusahakan. Jadi dialog itu bisa pada banyak level. Bisa juga dialog pada level spiritual atau tasawuf atau mistis ya. Misalnya ada seorang sarjana barat yang kemudian menjadi muslim, Fritjof Schuon, yang menulis buku tentang Transcendental Unity of Religions, kesatuan transendental antara agama-agama. Pendekatannya itu gabungan antara pendekatan yang teologis tapi juga pendekatan yang mistis. Maksudnya pengalaman spiritual dari berbagai agama itu sebetulnya banyak. Ibnu Arabi didialogkan dengan Ibnu Arabi, seorang tokoh atau mistikus besar dari Islam ya, yang dikenal dengan gagasan-gagasannya yang sangat mendalam dalam bidang tasawuf, didialogkan dengan mistikus yang sama dari agama yang lain. Misalnya Meister Eckhart, ada teman saya namanya Mbak Syafaatun Al-Mirzana dari Jogja yang menggarap disertasi tentang perbedaan atau kesamaan antara pengalaman mistis dari Ibnu Arabi dengan Meister Eckhart. Itu bisa itu. Jadi dialog itu banyak levelnya.